Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatunisa, salah satu mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan NIM 200102040079. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Tuti Hasanah, SEI, SPD, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Baiklah, kita masuki pembahasan materi yang pertama dulu, yaitu filosofi dasar ekonomi Islam. Nah, di dalam materi dasar filosofi dasar ekonomi Islam ini ada 5 pembahasan yang akan dibahas. Pembahasan pertama yaitu tentang Islam dan ekonomi Islam. Yang kedua, definisi ekonomi Islam. Yang ketiga, prinsip dan tujuan ekonomi Islam. Yang keempat, asas-asas ekonomi Islam. Dan yang kelima, ruang lingkup ekonomi Islam. Jadi, kita masuki dulu pembahasan yang pertama, Islam dan ekonomi Islam. Jadi, apa sih Islam itu? Islam adalah agama. Agama adalah keyakinan, kebenarannya mutlak. Dan ekonomi Islam adalah ilmu. Ilmu itu kebenarannya relatif. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Ada 4 prinsip dalam ekonomi Islam ini, yaitu yang pertama prinsip tauhid, yang kedua prinsip persaudaraan, yang ketiga prinsip bekerja dan produktivitas, yang keempat distribusi kekayaan yang adil. Adapun tujuan ekonomi Islam, yang pertama pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya permusuhan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pemenuhan ekonomi. Yang selanjutnya itu asas-asas ekonomi Islam. Di dalam sini ada 4 asas. Asas yang pertama itu asas suka sama suka. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Asas yang keempat itu asas tolong-menolong dan saling membantu, serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi. Selanjutnya itu ruang lingkup atau cakupan ekonomi Islam. Itu ada 3, yaitu yang pertama konsumsi. Konsumsi itu adalah komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang selanjutnya itu produksi. Bagaimana komoditas dihasilkan agar maslahat dapat terwujud. Yang selanjutnya distribusi. Bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai kemaslahatan.
Demikian materi yang pertama. Selanjutnya kita masuki materi yang kedua. Baik, kita bahas materi yang kedua, yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Nah, di sini itu ada dua pembahasan, yaitu pengertian sumber hukum ekonomi Islam dan sumber hukum dalam ekonomi Islam. Jadi kita masuki dulu tentang pengertian sumber hukum ekonomi Islam. Nah, sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Selanjutnya itu pengertian sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat. Yang selanjutnya itu sumber hukum ekonomi Islam itu adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman untuk menggali suatu hukum dalam bermuamalah. Selanjutnya itu sumber hukum dalam ekonomi Islam. Sumber hukum itu terbagi jadi dua. Yang pertama, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Nah, di dalam sumber hukum primer ini yang termasuk itu adalah Al-Qur'an. Sumber utamanya itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Kalau di sumber hukum sekunder itu yang termasuk adalah ijma, qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, dan urf. Kita masuki dulu sumber hukum primer. Sumber hukum primer ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Jadi Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kandungan dalam Al-Qur'an adalah syariah. Nah, di dalam syariah ini mencakup ibadah, munakahat, jinayah, siasah, muamalah, dan mawaris. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir. Takrir adalah ketetapan Rasulullah. Selanjutnya, sumber hukum sekunder. Di dalam sumber hukum sekunder ini yang termasuk adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan semua mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah atas suatu hukum nyata mengenai suatu kejadian ataupun kasus. Contoh perbankan, lembaga keuangan syariah. Yang kedua itu asuransi syariah. Yang ketiga kontrak dalam perbuatan syariah. Masih selanjutnya itu qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian yang lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nasnya. Contoh khamar. Selanjutnya itu ada istihsan, mencari hukum berdasarkan kebaikan, kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Contoh jual beli saham. Selanjutnya itu maslahah mursalah. Itu adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum di dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Contoh larangan dumping, pengadilan niaga syariah dan uang. Al-urf
sesuatu yang sering dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Contoh transaksi dalam jaminan itu adalah garansi dan jual beli di supermarket. Baik, kita masuki pembahasan materi ketiga, yaitu tentang ekonomi konvensional versus ekonomi Islam. Jadi kita mengetahui dulu apa itu pengertian sistem ekonomi. Jadi pengertian sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk suatu kesatuan yang teratur dan dinamis, sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Selanjutnya, ekonomi konvensional. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi konvensional adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Pemerintah bisa turut ambil bagian, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuan. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Selanjutnya, sistem ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional sama dengan terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Jadi, ekonomi kapitalis adalah sistem di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengandalkan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara permintaan dan penawaran berjalan secara bebas dalam menciptakan harga pasar, sehingga peran negara sangat terbatas. Yang selanjutnya itu adalah ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebuah kebijakan perekonomian ditentukan oleh negara. Jadi, adapun ciri-ciri dari ekonomi kapitalis itu yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, persaingan bebas atau free competition. Yang ketiga, kebebasan penuh mementingkan diri sendiri. Mekanisme harga sebagai penentu campur tangan pemerintah yang memenuhi. Adapun ciri ekonomi sosialis, yang pertama, kepemilikan harta sepenuhnya dikuasai oleh negara. Yang kedua, kepemilikan individu tidak diakui, setiap individu memiliki kesamaan. Yang ketiga, kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang keempat, dipilih politik yang tegas dan keras, sistem komando. Selanjutnya, setiap warga negara dipenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara tanpa memberikan kesempatan bagi swadaya untuk mengolahnya. Selanjutnya, posisi tawar-menawar individu sangat terbatas. Negara kunci utama perekonomian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Adapun kelebihannya, itu yang pertama, kelebihan sistem ekonomi kapitalis adalah mampu mendorong aktivitas ekonomi serta secara signifikan karena setiap individu selalu berusaha
untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling efisien bagi dirinya dan kelompok. Selanjutnya, persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan mencapai prestasi terbaik melalui kegiatan ekonomi yang paling efisien. Selanjutnya, kekurangan ekonomi kapitalis. Kekurangannya itu terjadi penumpukan harta pada sejumlah individu atau kelompok sehingga menimbulkan ketimpangan dan distribusi kekayaan tidak merata, individualisme yang mengakibatkan ketidakpedulian individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya, memunculkan distorsi pada nilai-nilai moral. Segala sesuatu selalu dilihat dari aspek ekonomi tanpa mementingkan nilai-nilai moral, etika, agama. Pertentangan antara kelas yang terjadi sebagai akibat ketimpangan dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ekonomi sosialis. Kelebihannya itu adalah kelebihan sistem ekonomi kapitalis adalah nasib kaum lemah sangat diperhatikan, tidak terjadi pengangguran di dalam masyarakat, terciptanya kemakmuran yang merata. Kekurangan sistem ekonomi sosialis adalah menghasilkan kebebasan untuk berkreasi dari warga negaranya. Kepemilikan individu tidak diakui, menghilangkan kebebasan individu dalam memiliki harta oleh negara, mengakibatkan penumpukan harta dan modal pada kelompok penguasa. Selanjutnya, pengertian ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam konkret penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islami Sunnatullah. Adapun kelebihan dan kekurangan ekonomi Islam. Kelebihannya itu adalah nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat, sangat memperhatikan kepemilikan individu, namun tetap memberikan batasan-batasan yang diatur sesuai syariat Islam. Negara merupakan salah satu instansi penting dalam perekonomian yang menempati salah satu posisi sentral. Di dalamnya memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah adalah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Adapun kekurangan sistem ekonomi Islam itu adalah masih belum sistematisnya pembahasan sistem ekonomi Islam secara keilmuan. Sistem ekonomi Islam belum mampu memberikan pembahasan yang terstruktur secara baik seperti ekonomi konvensional. Masih banyak konsep dalam sistem ekonomi Islam yang belum diaplikasikan keseluruhannya. Demikian pembahasan dari saya. Salah mohon dimaaf. Terima kasih.